Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi, stay at home and stay healthy. Oke, berjumpa dengan saya lagi, Pak Davi, dalam pelajaran persiapan komuni pertama untuk pertemuan yang kelima atau pertemuan minggu kelima. Dan kali ini saya didampingi Bu Okta untuk mendampingi kalian selama 1 jam ke depan. Jadi pastikan kalian hadir tepat waktu ya. Jadi kami sebagai pengajar atau pendamping berharap supaya adik-adik bisa mengikuti jalannya pertemuan dari awal hingga akhir. Jadi adik-adik diharapkan bisa mengikuti pertemuan tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Karena kalau kalian terlambat, kalau adik-adik terlambat mengikuti pertemuan, nanti teman-teman yang lain kan kasihan harus menunggu kalian yang belum standby atau belum hadir. Jadi supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam pertemuan pelajaran persiapan komuni pertama ini dengan baik. Jadi kita harus saling mengingatkan seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke materi. Check this out. Jadi materi untuk pertemuan minggu kelima ini adalah menyambut tubuh Kristus. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang nanti adik-adik akan alami atau adik-adik terima pada saat komuni pertama. Jadi nanti adik-adik akan menerima tubuh Kristus dalam rupa roti atau hosti kudus pada saat komuni pertama. Dan seterusnya, setiap ada perayaan Ekaristi atau misa, adik-adik bisa menyambut komuni, menyambut tubuh Kristus. Pendamping Pak David dan Bu Okta. Next. Nah, sebelum kita memulai materi pada pertemuan hari ini, saya ingin mengajak adik-adik mendengarkan dan menyanyikan sebuah lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nah, lagunya seperti itu. Mungkin di antara adik-adik ada yang pernah menyanyikan atau mungkin mendengarkan di acara-acara seperti di Bina Iman Usia Dini. Mungkin adik-adik pernah menyanyikan bersama-sama atau di acara-acara yang lain. Nah, ini lagunya sangat enak didengar ya. Oke, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik bisa mengikuti dari rumah masing-masing atau menyanyi dalam hati juga tidak apa-apa, karena saya sudah menyiapkan musiknya. Jadi adik-adik tinggal mendengarkan. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. A few moments later. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, akhirnya kita selesai menyanyikan atau mendengarkan lagu pembuka Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Gimana lagunya? Enak kan didengar? Apalagi yang menyanyikan suaranya merdu banget. Oke, langsung saja kita menuju ke slide berikutnya. Jadi tujuan dari pengenalan materi komuni pertama pada pertemuan yang kelima ini apa sih, adik-adik? Jadi tujuannya yaitu menolong adik-adik agar semakin menyadari bahwa menyambut tubuh Kristus berarti bersatu dengan Kristus, sekaligus bersatu dengan umat yang lain. Jadi syarat kita untuk bisa menerima tubuh Kristus itu apa sih? Syaratnya itu cuma satu, yaitu kalian percaya. Jadi kalau kalian nggak percaya kepada Tuhan Yesus, ya kalian nggak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menerima komuni, karena kalian bukan umat Kristus, atau bukan umat Allah, atau bukan umat Katolik, bukan pengikut Kristus. Jikalau kita menerima Yesus dalam hati kita, menerima pribadi Yesus, menerima apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah firman Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tapi sekarang Tuhan Yesus kan sudah berada di surga bersama Bapa. Jadi tapi Tuhan Yesus masih menyertai kita kok. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu harus percaya bahwa Yesus itu tetap berada di dalam hati kita, bersatu dengan kita di hati kita masing-masing. Dan ketika kita menyambut tubuh Kristus, itu berarti kita juga bersatu dengan
umat Allah yang lain, dengan saudara-saudara kita yang seiman dengan kita, yang sama-sama mengimani Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik mendoakan doa setelah komuni yang ada di puji syukur, adik-adik pasti membaca bagian kalimat yang berbunyi, Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Aku percaya akan sabdamu. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, karena tubuhmu adalah satu, sudilah engkau mempersatukan semua yang menyambut tubuh dan darahmu, agar mereka semua sungguh bersatu dan mewujudkan diri sebagai tubuh dan darahmu sendiri, yakni jemaat. Jadi kita, gereja ini kan persekutuan umat beriman yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita disatukan oleh Tuhan melalui tubuh Kristus menjadi satu tubuh, satu jemaat yang utuh. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kita masih ingat sabda Yesus ketika pesta perjamuan malam. Ia mengatakan, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan tubuhnya untuk kita santap. Jadi maksudnya ini bukan tubuh fisik, secara fisik bukan seperti itu ya, tapi pribadi Yesus ya, pribadi Yesus, karena Yesus itu adalah firman atau sabda. Jika kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus sabdakan, apa yang Tuhan Yesus firmankan, itu adalah makanan bagi kita, tubuh. Karena tubuh Yesus itu sendiri adalah firman atau sabda. Jika kita menyambut hosti, berarti menyambut tubuh Kristus sendiri. Ia hadir dalam hati kita. Di lain pihak, umat juga menyambut tubuh Kristus. Maka umat yang beraneka ragam dipersatukan dalam Yesus. Karena roti yang satu, maka kita yang banyak menjadi satu. Keluarga pengikut Kristus yang dipersatukan oleh satu roti kehidupan, yaitu tubuh Kristus sendiri. Nah, tadi sudah saya singgung atau saya jelaskan bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah satu dan dibagikan kepada banyak orang. Jadi semua orang yang menerima tubuh Kristus itu menjadi satu, menjadi satu kesatuan, menjadi jemaat Allah yang satu. Jadi maksudnya ketika adik-adik menyambut komuni, ketika saya menyambut komuni, itu kita disatukan dengan seluruh gereja. Karena tubuh Kristus atau roti itu satu, maka kita semua yang menyantapnya menjadi satu tubuh, yaitu gerejanya. Sekarang coba kita pikirkan apakah yang harus kita lakukan sebelum menyambut tubuh Kristus. Jadi coba adik-adik pikirkan, apa sih yang adik-adik harus lakukan, atau saya juga yang harus saya
saya lakukan sebelum menyambut tubuh Kristus? Ayo, apa kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Jadi ada beberapa kondisi atau syarat yang harus kita penuhi sebelum kita menyambut tubuh Kristus, supaya kita pantas dan layak untuk menyambut tubuh Kristus. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi adik-adik kalau mengikuti perayaan Ekaristi itu jangan bolong-bolong, cuma pas tengah-tengah aja. Terus kalau misal daring ya, misa online gitu, adik-adik harus mengikuti prosesnya dari awal hingga akhir. Jangan cuma tengah-tengah tok atau pas penutup tok hadir atau datang atau menyimak atau mengikuti perayaan Ekaristi. Yang dimaksud di sini adik-adik harus mengikuti perayaan Ekaristi mulai dari pembukaan sampai penutup. Jadi satu kesatuan, keseluruhan. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Jadi itu syarat pertama supaya adik-adik bisa menerima atau menyambut komuni dalam perayaan Ekaristi. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan cara mengikuti perayaan Ekaristi mulai dari awal hingga akhir. Terus yang kedua, kita ikut bersama umat yang lain aktif berdoa, bernyanyi bersama, dan tidak lupa berdamai dengan sesama. Jadi ketika adik-adik mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, adik-adik itu harus aktif berdoa, karena memang gereja itu tempatnya untuk berdoa, dan bernyanyi bersama. Jadi kalau adik-adik di gereja datang, duduk, diam kayak gitu tanpa berdoa atau bernyanyi bersama dengan umat-umat yang lain, itu rasanya seperti ada yang kurang gitu loh. Jadi adik-adik itu harus turut serta bernyanyi dan melambungkan nada pujian untuk Tuhan, karena selama ini adik-adik sudah diberikan berkat oleh Tuhan, adik-adik didampingi, dilindungi oleh Tuhan dimanapun adik-adik berada. Jadi adik-adik itu sudah seharusnya turut aktif berdoa dan bernyanyi bersama dengan umat-umat yang lain di gereja. Gak apa-apa suaranya adik-adik gak bagus, yang penting kan adik-adik kan tulus ya, tulus dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini tidak kalah penting. Jadi adik-adik itu harus tidak lupa berdamai dengan sesama. Jadi maksudnya itu ketika adik-adik datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi, hati adik-adik itu harus dalam keadaan damai. Jadi nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada dendam. Jadi jika adik-adik punya masalah dengan orang lain, misalkan dengan teman atau saudara atau orang tua, adik-adik itu harus sudah berdamai sebelum mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi Tuhan tidak suka kalau kita ketika mengikuti perayaan Ekaristi hati kita tidak tenang atau tidak damai. Jadi kita harus menyelesaikan permasalahan kita dengan sesama terlebih dahulu sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi. Dan kita harus bisa berdamai. Tapi ketika hati adik-adik masih belum merasakan kedamaian atau ketenangan ketika mengikuti perayaan Ekaristi, Tuhan masih memberikan kita kesempatan
untuk berdamai dengan sesama kita. Jadi setelah doa Bapa Kami, biasanya imam atau romo memberikan kesempatan kepada umat untuk melakukan salam damai. Nah, itu waktu itu harus adik-adik gunakan sebaik mungkin untuk berdamai dengan teman adik-adik atau saudara adik-adik, orang tua adik-adik, maupun umat yang lain yang barangkali pernah melukai hati adik-adik. Jadi seperti itu. Jadi kita juga mempersiapkan batin kita masing-masing agar hati kita pantas menerima kehadiran Yesus Kristus sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh ikut serta bersama-sama umat yang lain merayakan perayaan Ekaristi. Nah, adik-adik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi. Saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan materi terdapat ucapan atau perkataan saya yang salah atau menyinggung di hati adik-adik sekalian. Saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga berterima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak dan menonton video yang saya buat ini, video materi ini dari awal hingga akhir. Dan akhir kata, sampai jumpa. Thanks for watching my video and see you next week. Bye.